Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Hunting Mystery, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu, mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Namanya Anneliese Wagner. Usianya baru 25 tahun, tapi hidupnya sudah dipenuhi badai. Ia menikah muda dengan pria Jerman berdarah bangsawan. Namun pernikahan itu hanya bertahan 2 tahun. Suaminya Lukas meninggal mendadak karena serangan jantung, meninggalkan Anneliese sebagai janda muda dengan warisan cukup besar dan luka yang dalam. Untuk menyembuhkan hatinya, Anneliese memutuskan melakukan perjalanan keliling dunia. Ia ingin menjauh dari bayang-bayang masa lalu dan mencari makna hidup yang baru. Ia menghindari tempat-tempat mewah yang biasa dikunjungi kaum jet set. Justru, ia memilih lokasi-lokasi yang sederhana, otentik, dan menyimpan kisah manusia yang jujur. Perjalanannya membawanya ke Indonesia, tepatnya ke daerah Magelang, Jawa Tengah. Ia menyewa mobil dan sopir pribadi selama 3 minggu untuk menjelajahi Candi Borobudur, desa-desa, sawah, dan tempat-tempat tersembunyi yang belum banyak dijamah turis. Disitulah takdir mempertemukannya dengan Heru. Heru bukan sopir biasa. Usianya 29 tahun, wajahnya teduh, sorot matanya tenang, dan tutur katanya penuh sopan santun. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap kalimat yang keluar darinya selalu membuat Anneliese merasa didengar dan dihargai. Heru juga sabar, bahkan saat Anneliese tanpa sengaja memecahkan kendi antik yang ia beli dari pedagang lokal, Heru malah menenangkan. "Bu, pecah itu tandanya mau dapat ganti yang lebih baik." Hari demi hari, hubungan mereka berkembang. Bukan karena rayuan, tapi karena kehangatan. Anneliese terpesona oleh kesederhanaan Heru, ketulusan tatapannya, dan caranya memperlakukan orang lain dengan hormat. Ia menyadari, ini pertama kalinya ia jatuh cinta bukan pada status, bukan pada kekayaan, melainkan pada jiwa seseorang. Di malam terakhir perjalanan mereka, saat duduk di bawah pohon randu besar dan menatap langit Magelang yang penuh bintang, Anneliese memberanikan diri bertanya, "Heru, kalau aku datang lagi ke Indonesia untuk tinggal lebih lama, apa kamu akan bersedia menemaniku keliling lagi?" Heru tersenyum. "Kalau ibu mau kembali, saya pasti siap mengantar kemanapun. Tapi, saya orang biasa, Bu. Gaji saya nggak seberapa. Saya nggak punya rumah besar. Bahkan motor saya aja masih nyicil." Anneliese menatap Heru dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak butuh rumah besar. Aku hanya butuh seseorang yang membuatku merasa pulang." Namun esoknya, ia harus pulang ke Jerman. Ia memeluk Heru dengan berat hati. Ia tidak menjanjikan apa-apa. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, ia akan kembali. Dan 2 bulan kemudian, Anneliese benar-benar kembali. Ia muncul di terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta dengan 1 koper besar dan hati yang bulat. Ia mencari Heru, tapi nomor kontaknya tak aktif. Ia nekat pergi ke kantor penyewaan mobil tempat Heru dulu bekerja. Ternyata Heru sudah keluar sebulan lalu. Ia tanya ke sana kemari hingga akhirnya mendapat alamat rumah Heru di pinggiran Yogyakarta. Rumah itu sederhana, berdinding bata, dengan pohon mangga di depannya. Heru sedang menyapu halaman saat Anneliese turun dari mobil sewaan. Ia tertegun. Sapu terjatuh dari tangannya. "Tak percaya, Bu Anneliese?" Anneliese tertawa kecil sambil mengusap air matanya. "Kamu masih panggil aku ibu? Padahal aku datang ke sini bukan sebagai turis, tapi sebagai perempuan yang ingin hidup bersama orang yang ia cintai." Heru mendekat perlahan. "Tapi kenapa? Aku nggak punya apa-apa, Nona." "Justru itu, Heru," bisik Anneliese. "Karena kamu nggak punya apa-apa, tapi mampu membuat hatiku penuh." Beberapa bulan kemudian,
Berita itu viral di media sosial. Seorang janda muda asal Jerman nekat pindah ke Indonesia demi menikahi sopir pribadinya. Warganet terharu, sebagian menyindir sinetron, sebagian lagi mendoakan. Namun bagi Anneliese dan Heru, cinta mereka nyata. Pernikahan sederhana mereka di desa dirayakan oleh warga sekitar dengan tumpengan dan gamelan. Tak ada kemewahan, tapi ada tawa dan air mata bahagia. Dan setiap pagi, saat Heru menyiapkan kopi untuk istrinya yang kini sudah lihai membungkus nasi dengan daun pisang, mereka tahu, cinta sejati tak butuh status sosial. Hanya dua hati yang saling memilih untuk pulang satu sama lain. 2 bulan telah berlalu sejak pernikahan sederhana Anneliese dan Heru di desa kecil di Yogyakarta. Waktu terasa berjalan lambat tapi damai. Anneliese kini hidup dalam dunia yang sangat berbeda dari masa lalunya. Tak ada pesta sosial atau makan malam di restoran bintang 5. Sebaliknya, ia kini terbiasa bangun pagi, menyapu halaman, menjemur pakaian di tali yang diikat di antara 2 pohon mangga, dan berbelanja ke pasar tradisional bersama ibu-ibu desa. Bahasa Indonesianya masih terbata, tapi warga desa menyambutnya dengan ramah, menyebutnya Bu Anel. Ia belajar menyayur kangkung, membuat tempe goreng, dan bahkan mencoba naik sepeda ontel ke warung. Di malam hari, saat suara jangkrik menjadi irama yang mengiringi tidur, Anneliese merasa damai, sebuah rasa yang tak pernah ia temukan di balik jendela kaca hotel mewah di Berlin. Heru pun bahagia. Istrinya bukan hanya cantik dan cerdas, tapi juga rendah hati. Tak sekalipun Anneliese mengeluh soal nyamuk, listrik yang kadang mati, atau air yang harus ditimba. Ia justru semangat mencoba hal-hal baru, termasuk membantu Heru mengantar barang pesanan menggunakan motor tua mereka ke kota. Masyarakat pun mulai mengenal pasangan ini sebagai lambang cinta lintas budaya yang tulus dan bersahaja. Namun, cobaan datang bukan dari luar, melainkan dari dalam. Suatu hari, saat Anneliese membersihkan gudang, ia menemukan foto lama Heru bersama seorang perempuan dan anak kecil. Ia terdiam. Wajah Heru di foto itu tampak sangat bahagia, berbeda dari ketenangan yang biasa ia lihat sekarang. Saat ditanya, Heru hanya diam sebentar, lalu duduk dengan berat. "Dulu aku pernah bertunangan," katanya lirih. "Kami punya anak perempuan, tapi mereka meninggal dalam kecelakaan motor 5 tahun lalu. Sejak itu, aku berhenti berharap banyak dari hidup." Anneliese menggenggam tangan Heru erat. Ia tak berkata apa-apa, hanya memeluknya. Tapi malam itu, ia menangis diam-diam. Bukan karena kecewa, tapi karena mengerti betapa dalam luka yang Heru sembunyikan. Esoknya, tanpa sepengetahuan Heru, Anneliese menanam 2 bunga melati di sudut taman rumah mereka. Di sampingnya, ia letakkan batu kecil berbentuk hati dan tulisan tangan sederhana. Untuk yang sudah pergi, tapi selalu tinggal di hati. Minggu demi minggu berlalu. Cinta mereka tak lagi berbunga-bunga seperti awal, tapi justru tumbuh akar yang dalam. Mereka saling mengenal luka, bukan hanya tawa. Anneliese mulai menerima beberapa pekerjaan terjemahan daring dari perusahaan di Jerman. Sementara Heru membuka layanan antar bahan makanan ke desa-desa sekitar. Pasangan ini yang dulu terpaut dunia berbeda, kini menjadi tim yang saling menopang. Sampai suatu hari, datang surat pos dari Jerman. Sebuah universitas di Berlin menawarkan Anneliese untuk kembali dan mengajar paruh waktu. Gaji besar, reputasi terjamin, dan kesempatan membangun kembali karier akademiknya. Heru yang membaca surat itu duluan, diam. "Kamu harus ambil, Liz," katanya pelan. "Aku bisa ikut. Kita tinggal di sana, atau kamu bolak-balik. Aku bisa kerja apa aja di sana." Tapi Anneliese hanya tersenyum. "Dulu aku kehilangan diriku saat di Jerman. Tapi di sini, bersamamu, aku justru menemukan siapa aku sebenarnya." Heru menatapnya.
Matanya bergetar. "Kamu yakin ini masa depanmu?" Anneliese menggenggam pipi Heru. "Kamu adalah masa depanku." Suatu pagi, beberapa bulan setelah itu, berita kembali viral. Kali ini bukan tentang pernikahan, tapi tentang seorang wanita Jerman yang mendirikan pusat pendidikan gratis bahasa Inggris di desa tempat ia tinggal, bekerja sama dengan suaminya, mantan sopir yang kini menjadi pengelola komunitas lokal. Media menyebutnya "Dari Cinta Menjadi Cita, Kisah Janda Jerman dan Sang Sopir yang Mengubah Desa." Namun bagi Heru dan Anneliese, tak ada yang berubah. Mereka masih minum kopi pagi bersama, masih tertawa saat ayam tetangga masuk dapur, dan masih tidur di rumah bata itu, saling berpelukan dalam damai. Karena mereka tahu, yang mereka bangun bukan hanya rumah, tapi hidup bersama yang sesungguhnya. Pagi itu, udara di desa terasa lebih hangat dari biasanya. Anneliese sedang menyapu halaman ketika seorang ibu-ibu muda mendekat sambil tersenyum canggung. "Bu Anel, boleh saya tanya sesuatu?" Anneliese tersenyum. "Tentu, apa ya?" Katanya Bu Anel orang kaya dari luar negeri. "Kok betah banget tinggal di desa kayak gini? Apa nggak nyesel ninggalin semua yang mewah?" Pertanyaan itu sempat membuat Anneliese diam sesaat. Tapi ia balas dengan senyum yang tulus. "Saya nggak tinggalin apa-apa. Saya justru nemuin segalanya di sini." Perkataan itu terdengar sederhana, tapi menyebar cepat ke seluruh desa. Sebagian warga bangga punya bule yang mau hidup seperti mereka. Tapi tidak semua merasa nyaman. Beberapa warga mulai bergosip. Ada yang iri, ada yang mencibir diam-diam. "Jangan-jangan dia cuma cari sensasi," bisik salah satu tetangga kepada ibu-ibu lainnya. "Atau mungkin dia kabur dari sesuatu di negaranya," sambung yang lain. Heru menatap layar ponsel cukup lama, lalu menoleh ke arah dapur tempat Anneliese sedang menyiapkan sarapan. Malam itu, mereka makan malam bersama dengan menu sederhana. Sayur asem, ayam goreng, dan tempe mendoan. Heru berusaha sopan, menahan diri, dan hanya menjawab seperlunya saat Tante Greta bertanya tentang latar belakang, pendidikan, pekerjaan. Semua ditanyakan seolah sebuah ujian. Sementara itu, Oma justru lebih banyak mengobrol dengan anak-anak tetangga yang datang bermain. Ia belajar beberapa kata bahasa Jawa dan tertawa lepas. Di tengah malam, Anneliese duduk berdua dengan Heru di beranda. "Kamu capek?" tanya Heru. "Bukan capek, lebih kecampur aduk," jawab Anneliese sambil bersandar di bahu Heru. "Tante Greta memang keras, tapi Oma, dia yang paling mengerti aku." Keesokan harinya, Heru mengajak mereka berkeliling desa, menunjukkan pusat pendidikan, kebun hidroponik, dan kegiatan warga. Oma terlihat senang memuji anak-anak yang menyapa dalam bahasa Inggris. Namun Tante Greta tetap memasang wajah netral. Saat sore menjelang, mereka duduk di warung kecil, makan bakso sambil melihat senja. Tante Greta tiba-tiba berkata, "Pelan, Anneliese, kamu yakin tidak ingin kembali ke Jerman? Kariermu di sana, rumah, keluarga?" Anneliese tersenyum, memandang Heru yang sedang membagikan makanan ke anak-anak di belakangnya. "Di sini, aku bukan hanya mencintai seseorang, aku belajar hidup. Aku bukan lari dari masa lalu, aku justru menemukan diriku yang sesungguhnya." Tante Greta terdiam cukup lama. Lalu, untuk pertama kalinya, ia menoleh pada Heru. "Kau mencintainya dengan tulus?" Heru mengangguk mantap. "Lebih dari itu, aku menghormatinya." Tante Greta menghela napas, lalu berkata lirih, "Kalau begitu, jagalah dia. Aku titipkan dia padamu." Malam terakhir sebelum mereka pulang, Anneliese memeluk Oma sangat erat. Wanita tua itu membisikkan sesuatu di telinganya sebelum naik mobil menuju bandara. "Cinta tak selalu butuh persetujuan semua orang, tapi jika kamu bisa membuat satu orang bahagia setiap harinya, itu cinta yang layak diperjuangkan." Setelah mereka pergi, Anneliese termenung lama di beranda.
Heru memeluknya dari belakang. "Mereka mencintaimu, hanya belum terbiasa dengan hidup barumu," bisik Heru. Anneliese mengangguk. "Aku tahu, tapi kini aku lebih yakin. Apapun tantangan ke depan, aku tidak sendiri." Dan memang benar, karena sejak saat itu, rumah mereka tak lagi hanya menjadi tempat tinggal pasangan lintas budaya, tapi juga menjadi tempat persinggahan orang-orang yang ingin belajar bahwa cinta, meski datang dari dua dunia berbeda, bisa menjadi jembatan yang menguatkan bukan hanya dua hati, tapi dua keluarga, dua bangsa, bahkan dua cara pandang yang awalnya bertolak belakang. Di meja ruang tamu, berdiri dua bingkai foto baru. Satu adalah foto pernikahan mereka, dan yang lain, foto keluarga besar yang kini utuh. Heru dan Anneliese di tengah, diapit oleh Oma dan Tante Greta, tersenyum di bawah pohon mangga kesayangan. Karena cinta sejati, ketika tulus, akan selalu menemukan jalannya pulang.